Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning kids. And how are you today? Back again with Mr. Andri and Mrs. Wati. Today we learn about Environmental Education Life atau PLA. Our topic is Capture 4. Membiasakan kesiagaan menghadapi bencana alam. Are you ready kids? Let's go! Oke kids, bagian A, mengenal bencana alam dan dampaknya. Penanggulangan bencana BNPB catat bencana alam terjadi sejak awal tahun hingga 16 Januari 2021. Ini terkini ya. Sebanyak 136 bencana alam terjadi di Indonesia yang merenggut 80 korban jiwa dan 858 orang luka-luka. Bencana alam terbanyak yang terjadi adalah banjir sebanyak 95 kejadian. Tanah longsor yaitu 25 kejadian. Puting beliung yaitu 12 kejadian dan gempa bumi yaitu 2 kejadian. Akibatnya sebanyak 405.584 orang terdampak dan mengungsi. Sementara bencana alam terbesar baru-baru saja terjadi yaitu gempa di Majene, Sulawesi dan banjir di Kalimantan Selatan. Sebenarnya alam tidak pernah menghancurkan manusia, kecuali tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Bencana alam terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Kalau terjadi banjir, itu karena hutan dan pohon ditebang sembarangan oleh manusia. Mengapa terjadi tanah longsor? Karena tanah tidak mampu lagi menahan laju air. Tidak ada akar tanaman yang mengikatnya karena tanaman telah dirusak oleh manusia. Kalau demikian, bukan bencana alam, tetapi rencana alam. Sebab alam mencari keseimbangannya. Saat terjadi ketidakseimbangan, maka kerusakan dan bencana akan menimpa manusia, seperti banyak yang terjadi di berbagai tempat-tempat di Indonesia. Next, yang lebih memprihatinkan, kegiatan manusia justru menambah kerusakan pada alam. Kita tidak sadar ketika menonton TV, kemudian menyalakan lampu, kemudian menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaian, mengendarai kendaraan bermotor, dan kegiatan lainnya. Kita menimbulkan dampak yang buruk terhadap alam ini. Semua kegiatan tersebut membuat pemanasan berlebih terhadap bumi. Dampaknya sangat besar pada bidang kesehatan, pemukiman, perairan, energi dan industri, perikanan, pertanian, dan kehutanan. Yang pertama, dampak pada bidang kesehatan. Air laut yang hangat bisa menimbulkan penyakit tipes pada penduduk di sekitar pantai. Serta cuaca yang hangat dan lembab akan menumbuhkan penyakit malaria karena nyamuk berkembang lebih cepat dalam kondisi ini. Yang kedua, dampak pada bidang pemukiman. Kenaikan air laut diakibatkan mencairnya es di kutub akan menyebabkan naiknya air laut ke daratan. Nah, pemukiman akan terkena dampaknya. Yang ketiga, dampak pada bidang perairan. Sejumlah daerah akan mengalami kekeringan yang parah karena pemanasan global. Karena adanya perbedaan iklim ya di sini.
Sedangkan daerah yang lainnya akan mengalami banjir karena hujan yang terus-menerus sehingga meningkatnya volume air. Yang keempat, dampak pada bidang energi dan industri. Kekurangan pasokan air membuat persediaan air di PLTA berkurang. Kondisi ini menyebabkan pasokan listrik menjadi berkurang. Kegiatan industri pun akan berdampak. Yang kelima, dampak pada bidang pertanian. Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan dan temperatur berubah, mempengaruhi pertanian dan hasil pertanian. Banyak petani diperkirakan akan gagal panen dan terjadi kekurangan pangan. Yang keenam, dampak pada bidang kehutanan. Perubahan pola cuaca dan persediaan air di hutan mengakibatkan kehidupan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan di hutan terancam. Udara semakin panas dapat menimbulkan kebakaran hutan. Yang ketujuh, dampak pada bidang perikanan. Ikan-ikan yang hidup di laut tidak akan bertahan lebih lama karena laut terpengaruhi oleh adanya perubahan suhu yang menyebabkan sebagian ikan akan mati. Okay kids, do you understand? Yes. Next. Untuk tugasnya kalian catat materinya menggunakan tulisan tegak bersambung rapi. Don't forget to subscribe channel YouTube Andri S. Kusuma and Makmurah Rahmawati. Okay, see you next time, kids. Bye. Bye.